Hai guys, balik sama gue William Sudana. Dan di video kali ini adalah minggu terakhir dari bulan Oktober. Dan sekaligus kita mempersiapkan apakah di bulan November gold itu akan kembali terjun ke bawah atau malah lanjut lagi ke atas seperti yang orang-orang sudah pikirkan. Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Oke, sebelum gue mulai videonya, karena belakangan ini banyak banget teman-teman yang ngejapri gue. Ini ada akun palsu, apakah lu nawarin kerjasama dengan OxyFX? No. Jawabannya tidak, itu semua scam. Oke, jadi seperti yang kalian baca di disclaimer yang barusan gue tampilkan, kalian harus membaca detail-detail bahwa satu, tidak jualan VVIP, William Sudana tidak jualan signal. William Sudana tidak titip dana, dan William Sudana tidak menawarkan deposit cashback apapun, apalagi kalau itu pakai QR. Ya, gue pengen kalian tuh semua menggunakan akal sehat bahwa namanya deposit ke broker pakai aplikasi atau web dari brokernya, bukan pakai QR yang dikasih sama orang-orang tertentu kayak gitu. Kalau kalian yang basic-basic itu aja nggak paham gitu kan ya probably kalian akan jatuh ke dalam tipe penipuan-penipuan scammers yang lebih besar lagi gitu. Jadi yang paling penting di awal kalian pahami adalah satu, gue tidak menjual apapun. Maka itu gue harapkan setiap detail dan apapun itu yang gue bagikan kalian baca, karena membaca adalah bagian preventif utama dari kegagalan dan kehancuran hidup kita. Oke? Oleh karena itu sekaligus juga gue pengen kasih tahu, kalau buat kalian nanya, gue tahu banyak banget orang yang pakai nama gue di Telegram ya fake, itu udah pasti salah karena gue nggak akan japri kalian duluan. Kalau untuk TikTok nih ya, dia pasti pakai tipikal videonya sama, tapi followernya pasti beda. Oke, itu yang pertama kalian harus pahami. Kedua, di setiap video gue ini akun asli ya, ini ada nih video yang gue pin nawarin ngasih tahu kalian bahwa hati-hati scam. Nah, kalau penipu pasti nggak akan ada video ini, ya dong, nggak mungkin, kecuali salah mereka berani mereka pasang itu. Yang kedua, pasti viewnya nggak mungkin cuma 6, cuma 5, artinya apa, itu baru dibuat ya, itu akun scam. Ini kalian bisa lihat, ini akun gue yang asli supaya tidak tertipu. Oke guys, kita mau langsung videonya ya. Seperti sebagaimana kita udah bahas di video gua yang terakhir ini. Oke. 7 hari lalu. Rasanya kita hit area yang bagus ya. Seperti yang udah kita bicarakan sebelumnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari sisi bulan monthly ya. Kita di monthly. Lihat candlenya masih strong ke atas. Maka there is no reason untuk kita itu sebenarnya hold sell panjang. Karena apa? Strong uptrend. Even di bulan aja kita perhatikan, di bulan itu baru nggak nyampe kena pivot monthly ya. Artinya kalau kita ngelihat pivotnya aja nggak disentuh, artinya pergerakan ke atasnya sangat kenceng. Oke, turun ke weekly. Weekly juga sama, kita perhatikan candlenya lumayan galau, tapi menurut gua ini strong candle masih ke atas ya, walaupun dia kena rejection ya. Tapi nggak apa-apa, menurut gue ini masih strong ke atas. Apalagi kita perhatikan, open most probably akan di atas pivot weekly untuk minggu depan. Dan S1 masih di atas LB weekly, HB di atas, R1 masih di atas HB. Maka dengan posisi seperti ini, maka gue masih bisa expect weekly masih akan bergerak ideal. Kayak gitu. Kita lihat sekarang pivot weekly kita ada di 2735. Sekitar 110 pip ya dari harga, yang menurut gua sangat mungkin akan dikunjungi dulu. Jadi kalau misalnya turunan pun bisa kita pantau area 2735 sampai mana nih? Ini area R1 kuartal 2718 dan S1 week 2713. Jadi area sebenarnya yang oke, ini area yang bisa kita pantau ya. Area 2720 sampai 2708. Dengan posisi dari sekarang itu sekitar 200 pip ke bawah gitu. Area yang oke untuk kita buy. Apakah kita harus sell? Menurut gua
Kita lihat nanti di tampilan kecil ada nggak setup sell-nya. Kita lihat di daily. Minggu lalu memang cukup choppy kalau diperhatikan. Ya, ini LB week kita. Kemudian ini hari Senin. Dia bermain di ranah 2758 sampai 2708. 500 pip bolak-balik masih sikat-sikat ini kue lapis. Ya. Tapi di hari Jumat kita ngelihat powerful movement. Ya. Dengan posisi candle strong seperti ini, dia kan weekly di bawah, kemudian dia push ke atas ya. Artinya ini bayar masuk lagi di sini. Kalau gue ngeliat kayak begini, ya area kandang kita ya adalah 2708 sampai 2758. Masih mungkin nggak minggu depan akan masih main kue lapis? Bisa aja. Ini masih range sangat besar. Karena minggu depan itu akhir bulan dan tanggal 28 besok juga LDR. Jadi kalau LDR itu mungkin ada pergerakan besar, misalnya di 12 ke atas. Jadi hati-hati untuk hari Senin. Karena mungkin akan pergerakan besar. Kalau misalnya enggak Senin, ya hari Selasanya. Ya. Itu. Kalau diperhatikan di daily sendiri juga relatif normal. Posisinya lihat pivot daily, S1 daily, LB daily. Pivot daily-nya ada di 2738, S1-nya ada di 2729. HB-nya ada di 2747 dan R1 di 2760 gitu. Kalau menurut gue sih dengan posisi seperti ini dan bentuk candle seperti ini, maka kita bisa expect adanya penurunan mungkin sampai pivot, baru dia kemudian kebablas lagi ke atas. Nah, posisi seperti ini bisa kita pantau nanti dari pergerakan di tangan kecilnya. Apakah dia akan kejar ke bawah dulu atau mungkin langsung ke atas lagi? Seperti yang terjadi di hari Senin. Ya, Senin pun ini kan langsung ke atas ya. Sebagaimana apa yang udah gue jelaskan di video di minggu lalu kayak gitu. Kalau di H4 sendiri kita lihat ini masih bermain karena memang minggu lalu itu masuk kandang. Jadi strukturnya pun masih lumayan sideways besar. Di sini sih kita ngeliat ada struktur ya. Di sini sideways. Di sini ada drop base drop, tapi ini dibablas ke atas. Coba kita turun ke H1-nya. Nah, benar. Ini ada drop base drop, ini drop base drop. Drop base drop. Kemudian candle ini close ya ke atas ya. Maka kalau misalnya kita pantau di sini, coba kita lihat area entry kita, cocokin sama pivot daily. Ini area retest kemarin 2738. Tapi area 618-nya 2730 itu area oke. Cocok ini di base di sini kita bisa setup buy. Nih ya, 2730 ke bawah. Kan cocok sebenarnya area busur daily juga. Kayak gitu. Dengan posisi di sini nanti kita pantau jika dia turun ada pergerakan seperti ini, kita bisa entry di sini, kemudian baru kita naik lagi ke atas 2751. R1 daily-nya ini ada 1618, 251 udah main oke. Kalau misalnya dia bisa berhasil ke 2730 sampai 2751 aja udah 200 pip ya. Jadi tuh udah happy banget. Tapi kalau misalnya dia pivot daily doang 2738 sampai ke 2751 bisa 120 pip. Kalau ke R1 daily-nya ini yang lebih dahsyat sampai 2760. Kita lihat lagi di sini kalau cocokin setup H1 tadi itu 2773 itu 2618-nya, sedangkan R1 week di 2763. Agak dekatan antara R1 week dan R1 daily gitu. Tapi yang menurut gue yang paling kita pantau adalah pergerakan tensi dari geopolitik. Karena tensi geopolitik ini yang menurut gue akan mendorong pergerakan besar ya. Karena selain kita tahu faktor ekonomi dan US elections, yang US election itu akan terjadi tanggal 10 November. Sedangkan NFP itu akan ada di tanggal 1 November. Ini minggu ini dan minggu depan itu bakal banyak gejolak. Ini kita perhatikan Middle East crisis live ya. Iran Supreme Leader speaks on Israeli attack, people injured after truck. Jadi ini aja masih benar-benar panas banget. Ya. Says attack should not be exaggerated nor downplayed, dozens of injuries after suspected attack in Glilot gitu. Ini kita lihat nih dari yang paling barunya 27 menit lalu, 45 Palestinians killed in Gaza by Israeli attacks on Sunday.
Ini sejam yang lalu Israeli airstrike masih tembak-tembakan. Jadi dengan kita ngelihat kayak gini, sebenarnya tensi geopolitiknya masih sangat besar sekali. Jadi jangan dilawan dulu. Mendingan kita sabar nunggu di area-area yang tadi udah kita tentukan gitu. Kalau tadi kita area di sini, of course LB Daily 2717 menjadi area stop loss kita dengan setup yang H1 ini ya. Gitu. Menurut gue ini juga udah area oke sih. Dicocokin dengan RPS daily-nya juga cocok. Gitu. Oke, kemudian untuk minggu depan kita cek. Minggu depan kita lihat 28 Oktober hari Senin nggak ada apa-apa. Hari Selasa job opening diekspektasi bad for USD ya. Karena forecastnya turun. Consumer confidence-nya malah bagus tapi kemudian di hari Rabu ada non-farm employment. Ini udah siap-siap ya, GDP quarter on quarter, pending home sales. Kemudian Thursday ada jobless claim. Jobless claim-nya bertambah, juga nggak bagus buat USD. PC price index, GDP meningkat. PCE price-nya 0,1 ke 0,3. NFP di hari Jumat gitu. Oke, average hourly earning-nya turun, nggak bagus buat USD. Non-farm payroll-nya juga kecil, juga kayaknya ini nggak bagus buat USD. ASM manufacturing PMI-nya di bawah 50, juga nggak bagus buat USD. Ya, probably rata-rata unemployment rate-nya sama. Tapi rata-rata kayak datanya kurang begitu bagus untuk USD. Jadi kalau menurut gue sih sejalan ya dengan akhir bulan probably, walaupun kita tahu akhir bulan itu adalah timing HSH HSH month. Kalau kita lihat HSH month itu ada di area bulannya sangat jauh di bawah 2633. Maka kalau dengan posisi seperti ini dan weeknya masih strong ke atas, kalau gue sih ngelihatnya lebih baik kita jangan ngadi-ngadi untuk cari sell, sabar aja, kita tunggu di area buy. Paling enggak 2764 kena. R2 monthly ada di 2798. Sebentar. Kita cek kalau weekly, R2 weekly ada di mana? R2 weekly 2785. Ya, mungkin 2785 bisa terjadi kalau memang market berkehendak ke sana. Oke, segitu aja video kali ini buat kalian yang suka dan kalian yang punya pandangan untuk gold minggu depan, silahkan komen di bawah. Dan bagiin ke teman-teman kalian video ini, terutama di bagian depan, suruh nonton supaya mereka nggak kena scam. Gitu. Jangan sampai kalian capek-capek kumpulin uang, kemudian kalian kena tipu karena kalian kurang paham dan juga kalian terjebak. Gua nggak pengen hal itu terjadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalau misalnya kalian pengen belajar mengenai Koptah, kalian bisa mampir ke YouTube gua, klik join di sini. Kemudian kalau kalian pengen support channel gua, kalian bisa klik level 1. Kalau mau belajar tentang Koptah, kalian bisa klik level 2. Dan kalian bisa tonton semua video-video tutorialnya di sini. Oke? See you, bye!